Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan belajar tentang 5 soal manajerial. Salah satu tes yang akan diujikan di PPPK 2023. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ketika saya sedang rapat dengan atasan, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk rumah sakit. Yang saya lakukan, A. Melanjutkan rapat, B. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi istri saya, C. Mencari tahu kondisi istri saya, kemudian memutuskan apakah tetap rapat atau ke rumah sakit, D. Menghentikan rapat dan langsung ke rumah sakit, yang E. Pergi langsung ke rumah sakit. Nah Bapak Ibu, kira-kira manakah pilihan yang paling tepat? Coba kita bahas satu persatu. Kita cari clue-nya dulu. Untuk soal nomor 1, kita dalam kondisi sedang rapat dengan atasan. Kemudian ada kabar bahwa istri sedang masuk rumah sakit. Istri masuk rumah sakit. Nah, di antara 5 ini mana yang kira-kira paling tepat? Melanjutkan rapat. Ada kata melanjutkan rapat. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya ada istri atau suami kita yang masuk rumah sakit. Kemudian dalam kondisi kita sedang rapat, rasanya kalaupun rapat itu dilanjutkan, pikiran kita akan terbagi, fokus kita akan terpecah. Kita tidak bisa mengikuti rapat dengan maksimal, dengan seoptimal yang kita bisa. Jadi di sini untuk melanjutkan rapat rasanya kurang tepat. Kemudian yang B, menghentikan presentasi, kemudian mencari tahu kondisi istri saya. Kita dalam kondisi sedang rapat dengan atasan. Kemudian ketika kita tiba-tiba menghentikan presentasi, rasanya kurang tepat Bapak Ibu ya. Yang ketiga, mencari tahu kondisi istri saya, kemudian memutuskan apakah tetap rapat atau ke rumah sakit. Nah, ini mungkin yang lebih bisa diterima. Jadi yang pertama adalah kita cari tahu dulu kondisi istri saya, kita cari tahu dulu kondisi istri atau suami. Kemudian setelah kita mengetahui kondisinya, kita bisa memutuskan apakah tetap bisa mengikuti rapat ataukah memang kita di kondisi yang mengharuskan untuk ke rumah sakit. Yang ketiga, yang D, menghentikan rapat dan langsung ke rumah sakit. Nah, ini juga rasanya kurang itu. Menghentikan rapat secara tiba-tiba, apalagi kita rapatnya dengan atasan. Jadi rasanya kalau kita menghentikan rapat hanya untuk kepentingan kita sendiri, bukan berarti teman atau rekan kerja kita tidak care dengan kita, tapi mungkin kita akan merugikan mereka karena mereka sudah meluangkan waktu, kemudian meluangkan ide, gagasan, dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah rapat kita memutuskan untuk menghentikan rapat karena kepentingan kita pribadi, rasanya kurang tepat ya. Kemudian yang terakhir adalah pergi langsung ke rumah sakit. Nah ini lebih tidak itu lagi ya. Jadi tiba-tiba meninggalkan rapat kemudian pergi langsung ke rumah sakit. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Saya telah mempersiapkan diri sebelum melakukan presentasi di kantor besok. A. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. B. Saya pasrah jika saya gagal. C. Saya yakin presentasi saya besok berjalan dengan baik, namun saya tetap mematangkan diri dengan maksimal. D. Saya yakin ini hal yang mudah. E. Saya yakin berhasil karena sudah biasa saya lakukan.
Bapak Ibu, untuk soal yang nomor 2 ini, kita lihat clue-nya. Telah mempersiapkan diri sebelum melakukan presentasi. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk besok, itu untuk jawaban yang A, saya tidak peduli apapun yang terjadi. Karena di sini ada kata-kata mempersiapkan, dan ini ada kata-kata tidak peduli. Itu bertolak belakang Bapak Ibu ya. Kemudian saya pasrah jika saya gagal. Kalau seandainya pasrah, berarti tidak perlu mempersiapkan diri. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, saya yakin presentasi besok berjalan dengan baik. Namun, saya tetap mematangkan diri dengan maksimal. Nah, jawaban ini yang mungkin lebih masuk, lebih tepat dibandingkan dengan dua jawaban sebelumnya. Kemudian yang D, saya yakin ini hal yang mudah. Ini hal yang mudah. Jadi ini adalah kalimat ini seolah-olah meremehkan tentang presentasi tersebut. Kemudian yang D, saya yakin berhasil karena sudah biasa saya lakukan. Kata-kata yakin berhasil karena sudah biasa, ini menunjukkan sama dengan yang D. Jadi karena sudah biasa lakukan dan menganggap itu mudah, yang akhirnya meremehkan. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 3. Jika saya diperintah atasan baru yang umurnya di bawah saya, maka A. Saya terkadang marah, B. Saya tetap melaksanakan perintah selagi itu baik, C. Saya tidak mau diperintah olehnya, D. Saya melakukan perintahnya dengan terpaksa, E. Saya langsung menghindar. Di sini ada clue. Saya diperintah atasan baru yang umurnya di bawah saya. A. Saya terkadang marah. Mungkin rasa marah ini timbul karena kurang menerima, karena atasannya itu umurnya masih muda, masih di bawahnya. Jadi saya kira ini kurang tepat. Kemudian yang B, saya tetap melaksanakan perintah selagi itu baik. Jadi ini dengan hati yang menerima, dengan hati yang legowo, meskipun dipimpin oleh anak yang masih muda, yang umurnya masih lebih kecil, tetapi tetap melaksanakan perintah karena meskipun umurnya yang masih kecil, tetapi dia adalah atasan. Jadi selagi perintah itu baik, maka tetap dilaksanakan. Kemudian saya tidak mau diperintah olehnya. Nah, sebagai seorang bawahan yang baik, seharusnya menuruti atasan. Jadi kalau atasannya memerintah sesuatu, kemudian tidak mau diperintah, itu juga bukan sesuatu yang benar. Kemudian yang D, saya melakukan perintahnya dengan terpaksa. Ada kata terpaksa di sini seolah tidak menerima karena diperintah oleh anak yang umurnya lebih kecil. Kemudian yang E, saya langsung menghindar, ini juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kemudian soal nomor 4, jika ada tugas yang tidak menyenangkan, maka tugas yang tidak menyenangkan, yang A, saya meminta tolong kepada rekan kerja agar dibantu, B, saya tidak mau mengerjakannya, C, saya membayar orang untuk mengerjakannya, D, tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya, yang E, saya selesaikan dengan berat hati. Oke, kita bahas yang A. Saya meminta tolong kepada rekan kerja agar dibantu. Nah, ini menjadi tanda tanya.
dibantunya ini karena tidak mau mengerjakan, apa karena tidak bisa mengerjakan? Kalau seandainya meminta tolong karena tugas itu tidak menyenangkan, maka kurang tepat. Karena kalau sudah menjadi tugas kita, sudah menjadi tanggung jawab kita, menyenangkan atau tidak, seyogyanya kita kerjakan sendiri. Ini kurang tepat. Kemudian yang B, saya tidak mau mengerjakannya. Nah, kalau sudah tugas kita, ya berarti harus dikerjakan. Apapun yang terjadi, kalau tidak mau mengerjakan, berarti itu kurang tepat. Saya membayar orang untuk mengerjakannya. Ini juga sama. Berarti menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Menyuruh karena tidak senang dengan tugas itu. Kemudian, tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya. Tetap saya selesaikan. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, karena sudah menjadi tanggung jawab, maka itu yang harus dilaksanakan dan diselesaikan. Kemudian yang E, saya selesaikan dengan berat hati. Ini juga tepat ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang paling benar adalah jawaban yang D. Nomor 5, saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah, maka A, saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B, saya akan memberhentikannya dari tim. C, saya tidak memperdulikannya. D, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. E, saya tidak mau ambil pusing bagaimanapun kemampuannya. Nah, di sini ada clue-nya, yaitu mempunyai satu tim, memiliki teman satu tim dengan kompetensi yang rendah. Nah, apa yang seyogyanya kita lakukan? Yang pertama, saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, ada kata menuntut di sini. Menuntut sebagai teman satu tim, rasanya kurang tepat kalau kita menuntutnya. Karena yang lebih berhak menuntut untuk meningkatkan kompetensinya itu adalah atasan kita atau mungkin tempat kita bekerja. Jadi ini kurang tepat. Kemudian saya akan memberhentikannya dari tim. Sebagai teman satu tim, kita tidak tahu posisinya apakah sama dengan kita ataukah kita lebih tinggi kedudukannya dalam tim itu, sehingga kita tidak bisa memberhentikannya. Kemudian yang C, saya tidak memperdulikannya. Nah, tidak memperdulikan ini berarti acuh tak acuh, tidak peduli dengan kondisi dengan teman satu timnya. Ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Nah, ini yang lebih benar karena sebagai teman satu tim bukan sebagai atasan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan, bukan memerintah, bukan menuntut. Kemudian yang E, saya tidak mau ambil pusing bagaimanapun kemampuannya. Ini sama dengan yang C, tidak peduli, tidak mau ambil pusing, sama. Jadi untuk soal yang nomor 5, ini jawaban yang paling tepat adalah yang D.